Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk membahas surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16 tentang proses kejadian manusia dan akhir kehidupannya, yang nanti juga kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 28. Oke. Baik, kita mulai. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang artinya ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-12, wa, dan ini kami ambilkan dari tafsir Jalalain, karena tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang paling populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia, ditulis oleh dua ahli tafsir, kebetulan namanya sama-sama Jalal, makanya disebut Jalalain, karena dua orang Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Wa, dan Allahu Allah laqad khalaqna, ya, telah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, manusia. Yang dimaksud al-insan di sini adalah Adam, yaitu Adam. Min sulalatin, dari suatu saripati. Ya. Hiya min salaltus syai'a minasyai'i ay istakhrajtuhu minhu wa huwa khalasatuhu. Itu tafsirannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan sulalah dalam tafsir ini disebutkan lafadz sulalah berasal dari perkataan salaltu syai'a minasyai'i, artinya aku telah memeras sesuatu darinya. Yang dimaksud adalah intisari, ya, khulasatuhu. Jadi intisari dari sesuatu itu sendiri. Seperti halnya kalau kita mau membuat santan, maka kita mula-mula kita ambil kelapa, kita ambil buah yang dalam itu cikalan, kalau orang Jawa bilang itu. Kemudian kita kupas, kita bersihkan, lalu itu kita parut, ya. Lalu setelah itu kita peras. Nah, perasan dari kelapa itulah yang disebut sulalah. Intisari dari santan itu adalah sulalah. Jadi manusia yang pertama, yaitu Adam, itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Karena itu seringkali kita mendengar manusia diciptakan dari tanah, mintin gitu. Sedangkan malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Iblis diciptakan dari nar. Jadi beda dikit, nur dengan nar itu beda, ya, bedanya pelafatannya, tapi jauh sekali konsekuensinya itu. Malaikat tidak pernah bermaksiat, iblis selalu bermaksiat, manusia bisa di antara keduanya, gitu. Jadi manusia, Adam dalam hal ini diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, ya. Mintin berasal dari tanah, muta'alliqun bi sulalatin. Kata-kata mintin itu berta'alluq, berhubungan dengan tadi sulalah tadi itu, ya gitu. Jadi dari ayat pertama kita memahami bahwa manusia itu diciptakan dari tanah pada permulaannya. Kemudian ini proses berikutnya, ya, proses berikutnya anak keturunannya, ya, yang melalui proses pertemuan antara spermatozoa dan ovarium, begitu. Summa ja'alnahu
nutfatan fi qararim makin, ayat 13 ya. Kemudian kami Allah menjadikan dia, yang dimaksud dengan hu di sini ai al insan, yaitu manusia. Tetapi yang dimaksud dengan manusia di sini adalah naslu Adam, keturunan Adam. Jadi kalau ayat yang pertama ayat 12 tadi itu Adam, ayat yang kedua ini maksudnya manusia, maksudnya adalah keturunan Adam, anak keturunan Adam. Jadi kami jadikan manusia itu ya, nutfatan, dari nutfah. Apa itu nutfah? Maniyan, yaitu air mani. Ya, ada pembuahan spermatozoa dengan ovarium, ya, fi qararim makin, yang berada di dalam tempat yang kokoh. Apa maksudnya tempat yang kokoh? Qararim makin itu huwar rahim, yaitu rahim. Nah, gitu. Nah, proses berikutnya itu diuraikan secara panjang di ayat yang ke-14. Summa khalaqnan nutfata alaqatan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ada lanjutannya di situ, setelah alaqatan itu daman jamidan, darah yang kental. Ya, ini mula-mula. Jadi setelah ada pembuahan spermatozoa dengan ovarium itu, ya, maka kemudian menjadi segumpal darah gitu. Fakholaknal alaqata mudghatan. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Jadi dari darah menjadi daging. Itu sesuai dengan tafsirannya. Lahmatan qadra ma yamdahu, daging yang besarnya kira-kira sekepal tangan gitu. Jadi mula-mula seperti itu. Belum ada apa-apanya, masih berupa daging. Ya, itu pada trimester yang pertama kalau tidak salah ya, Dok ya, seperti itu. Trimester yang pertama. Kan proses janin manusia itu trimester pertama, kedua dan ketiga. Itu saya tahu juga dulu ketika mendampingi istri ke dokter kandungan itu dikatakan seperti itu begitu. Jadi daman jamidan, ya. Kita lanjutkan. Ya. Fa khalaqnal mudghata idzaman. Kata Allah, ya, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ini mulai masuk trimester yang kedua. Jadi kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Fakasaunal idzoma lahman. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya. Jadi dari daging menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging lagi. Ya. Wa fi qiraatin azman fil mawdi'in. Ya, di dalam satu qiraat menurut bacaan yang lain, ya, dibaca idzaman. Dalam dua tempat tadi dibaca azman. Jadi kadang dibaca idzaman, kadang dibaca azman. Gitu. Yakni dalam bentuk tunggal. Kalau azmun itu tulang, kalau idzamun tulang-tulang. Jadi bentuk tunggal dan bentuk jamak gitu. Dalam bentuk tunggal ini. Ya, berikutnya wa khalaqnal mawadi'i, ya, fil mawadi'i ats-tsalasi bimakna sayyarna. Lanjutannya, dan lafadz khalaqna yang artinya menciptakan pada tiga tempat tadi bermakna soyarna. Soyarna artinya adalah kami jadikan. Jadi kan tadi kholakna, kemudian kholakna, kemudian kholakna. Kita perhatikan nih ayat 14. Coba kita perhatikan. Summa kholaknal
summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata. Diulangi Allah 3 kali. Maksud dari kata-kata khalaqna, kami ciptakan, artinya itu adalah soyarna. Soyarna berarti kami jadikan, gitu ya. Diuncai satu persatu ini oleh 2 Imam Jalal ini, gitu. Lanjut ya. Selanjutnya summa angsya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain. Nah, di kata-kata ini maka sudah mulai ditiupkan ruh. Binafkhir ruhi fihi, yaitu dengan ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Nah, pada saat sudah ada rohnya, biasanya usia kandungan berapa bulan itu, Pak Dokter? 4 ya. Ya, berarti trimester yang kedua tadi itu sudah ada konsekuensi hukumnya. Menurut fikih tidak boleh dilakukan aborsi atau menggugurkan kandungan karena sudah ada ruhnya, gitu. Itu yang di dalam ayat disebutkan bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi yang dulu di zaman jahiliyah itu dibunuh itu termasuk aborsi itu, nanti di kiamat dia akan mengadu kepada Allah. Kenapa saya aborsi, digugurkan dan sebagainya? Dosa saya apa? Gitu. Ya. Jadi itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Tidak boleh. Jadi menurut fikih kalau sudah ada ruhnya usia keempat atau kelima itu tidak boleh digugurkan, gitu. Nah, ketika bayi itu sudah mulai ada nyawanya, kemudian lahir lahir duluan itu prematur, itu disolati, disolati, gitu. Karena sudah ada nyawanya, gitu. Jadi aspek fikih itu. Nah, jadi binafkhir ruhi fihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maha suci Allah, pencipta yang paling baik, yang paling baik. Ai al-muqaddirina wa musayyiri ahsani mahdzufin lil alam bihi ai khalqan. Sedangkan mumayyiz dari lafaz ahsan tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafaz khalqan. Jadi ini proses kehidupan manusia. Jadi dari pembuahan sel telur laki-laki dan telur perempuan, ya, sampai kemudian hidup di dunia. Proses berikutnya ayat yang ke-15. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jadi setelah hidup di dunia, manusia itu pasti akan mati. Siapapun yang penguasa maupun rakyat, yang kaya maupun yang miskin, orang soleh maupun orang jahat, semua akan mati. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Nah, masalahnya ketika mati bukan selesai di situ, tapi masih ada kehidupan lagi yang setelah kehidupan yang pertama itu, yaitu ayat yang ke-16. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Untuk apa? Lil hisabi wal jazai. Untuk menjalani hisab dan menerima pembalasan. Ya, jadi aspek yang sisi ini kita akan menerima balasan dari semua amal perbuatan kita. Nah, kemudian kita hubungkan dengan ayat 28 dari surat Al-Baqarah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, di mana Allah menyebutkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfurun, mengapa kamu kafir
Ya. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan oleh Allah di Mekah atau sebelum hijrahnya Rasul. Ya. Billah kepada Allah. Wa padahal qad sesungguhnya kuntum amwatan, tadinya kamu mati. Tadinya kamu mati. Maksudnya mati bagaimana? Nutfan fil aslabi, yaitu ketika baru menjadi mani, ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu. Jadi sebelum menjadi janin yang mempunyai ruh, kita tidak ada itu maksudnya mati, masih dalam keadaan berupa bakal bocah, mani di dalam sulbi bapakmu begitu. Ya. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu di mana? Fil arhami wad dunya binafhir ruhi fikum. Ya. Lalu Allah menghidupkan kamu dalam rahim ibumu dan di dunia dengan jalan meniupkan ruh pada tubuhmu. Wal istifhamu lit ta'ajjubi min kufrihim aqiyamil burhan aw lit taubih. Pertanyaan di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada dan dapat juga sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka. Gitu. Kok bisa-bisanya kamu itu kafir? Padahal dulunya kamu tidak ada, lalu menjadi ada. Di mana adanya? Di alam rahim, lalu kemudian di dunia. Binafhir ruh, dengan ditiupkan ruh kepada tubuhmu. Itu. Lah, berikutnya summa yumitukum, kemudian Allah mematikanmu. Kapan? Inda intihai ajalikum. Itu tafsirnya. Ketika sampainya ajalmu. Jadi setiap kita sudah ditulis oleh Allah SWT. Kapan akan mati itu sudah ditulis. Dengan atau tanpa sebab. Ya, sebab itu kan kata orang Jawa kan jalaran saja. Tapi tidak selalu dengan itu. Kadang-kadang orang ditembak nggak mati ya ada. Donald Trump, ya kan gitu. Belum waktunya. Jadi walaupun ditembak ya nggak mati. Ya. Kena telinganya. Ya, kan bisa saja malaikat membelokkan hanya nyerempet telinganya kan begitu. Burung wayai kan begitu. Tapi kalau wis wayai walaupun nggak ditembak ya mati. Gitu. Ya, inda intihai ajalikum. Summa yuhyikum. Ya. Kemudian Allah menghidupkanmu lagi. Kapan? Bil ba'tsi, pada saat hari berbangkit. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Ini sesuai dengan ayat 16 dari surat Al-Mu'minun tadi. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Ya. Turadduna ba'dal ba'tsi fayujazikum bi'amalikum. Yakni setelah berbangkit itu lalu dibalasnya amal perbuatanmu. Ya. Wa qala dalilan 'alal ba'tsi lama angkaruhu. Ini sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Jadi Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, melalui ayat-ayat ini kita memahami bahwa proses kejadian manusia itu dari tiada menjadi ada, menjadi tiada, dan ada lagi yang terakhir. Ya, gitu. Maka sudah seharusnya ini kita pahami. Kita itu hidup ini kan hanya sekali. Maka kita harus mempunyai arti untuk diri kita, untuk orang lain, kan begitu. Untuk itu Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita semua. Bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Ya. Kita harus mempunyai kesadaran. Setidaknya ada beberapa kesadaran. Yang pertama, kita harus sadar tentang diri kita ini siapa. Itu namanya SD, sadar diri. Ya, jadi kalau jenjang pendidikan itu kan mulai dari SD lah, begitu. Kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Tugas kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
menyembah, berbakti kepadaku. Lalu yang kedua, kesadaran mengenai posisi kita saat ini. SMP, sadar mengenai posisi. Jadi setelah kita SD sadar diri, maka kita juga harus SMP, sadar mengenai posisi kita. Di mana posisi kita saat ini? Kalau kita tilik ayat-ayat ini tadi, kita saat ini sedang berada di dunia. Gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika di dunia ini? Simaklah sabda Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jangan anggap dunia ini selamat. Jangan. Celaka kita kalau seperti itu. Jadi jadilah kamu di dunia itu seolah-olah orang asing. Bagaimana orang asing? Namanya orang asing, dia memahami bahwa yang sekarang didiami itu hanya sementara. Nanti dia akan kembali ke tempat asalnya. Kita di dunia juga begitu. Ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Kita hanya mampir ngombe saja. Jadi perjalanan, sedang dalam perjalanan. Pikiran kita harus begitu. Jadi dunia kita jadikan tempat mampir ngombe saja. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke akhirat. Jadi kita sadar mengenai posisi kita supaya kita tidak disorientasi, salah dalam menetapkan tujuan. Kita menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya, padahal dia hanya laibun walahun, hanya tempat main-main dan senda gurau saja. Dunia ya begitu, laibun, main-main. Kesenangannya juga sementara, mataul ghurur, kesenangan yang sifatnya menipu gitu. Jadi kita harus sadar dunia ya begitu itu. Kemudian yang berikutnya tahapannya adalah kita juga harus sadar mengenai akibat apapun yang kita kerjakan. Itu SMA, sadar mengenai akibat. Apapun yang kita kerjakan harus kita pikirkan bagaimana dampaknya. Ya. Jadi jangan serampangan kita ini. Semua harus kita pikirkan Allah ridho atau tidak dengan apa yang kita kerjakan. Itu sadar mengenai akibat. Nah, ini lagi-lagi Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada kita. Seperti yang diajarkan oleh malaikat kepada Rasulullah, malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi dituntun oleh malaikat Jibril. Beliau mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ish ma syi'ta, hiduplah kamu semau-maumu, sesukamu. Urip sakarepmu, kan begitu. Fa innaka mayyitun, tapi ketahuilah kamu pasti akan mati gitu. Jadi kita mau hidup pakai model bagaimanapun, menjadi orang baik-baik atau menjadi orang jahat, kita pasti akan mati. Itu yang harus kita ingat. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan apa saja yang kamu sukai. Ya. Fa innaka majziyun bih, tapi ketahuilah kamu pasti akan dibalas. Semua amal perbuatanmu pasti akan dibalas. Nah, ini makanya kita harus sadar mengenai akibat SMA. Sadar mengenai akibat apapun yang kita kerjakan itu. Jadi tidak boleh serampangan. Kita pikir terlebih dahulu akibat baik dan buruknya. Sehingga orang mukmin itu selalu beriman kepada hari akhirat itu ya karena sekarang kita menanam, nanti kita akan memanen, kan begitu. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang, buahnya nanti di hari akhirat nanti, begitu. Lalu kemudian yang terakhir setelah tadi SD, SMP dan SMA, yang terakhir adalah PT, perguruan tinggi. Maksudnya adalah pasrah dan tawakal. Jadi setelah segala sesuatunya kita kerjakan, kita sudah berusaha sadar diri kita menjadikan diri kita hamba Allah, sehingga kita selalu beribadah. Ibadah dalam pengertian umum, segala apapun pekerjaan, amalan, ucapan yang kita kerjakan, kita niatkan karena ingin mendapat ridho Allah. Kemudian ibadah secara khusus adalah ibadah yang tata laksananya, kaifiatnya itu sudah diatur oleh Rasulullah. Agama ini sudah mengaturnya. Untuk ada ibadah yang khusus ini kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Nah, itu dicela dalam agama ya. Itu disebut bid'ah ya, tambah-tambahan dalam
dalam ibadah khusus gitu. Ya, kita memposisikan, kita menyadari diri kita sebagai hamba. Kemudian kita juga menyadari posisi kita saat ini di mana, sehingga kita melakukan apa. Lalu kita juga sadar mengenai akibat apapun yang kita kerjakan, sehingga kita selalu berpikir setiap kali mau melakukan sesuatu itu Allah ridho atau tidak. Kalau itu sudah semua kita lakukan, maka kita pasrah, kita tawakal, kita ikhlaskan seluruh amal perbuatan kita supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang itu kalau Islam akan selamat di dunia dan akhirat begitu. Kalau tidak Islam pasti tidak selamat. Ya, pasti tidak selamat. Pastinya tidak selamat di akhirat.